Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita melakukan stek ataupun sambung pucuk atau sambung entres pada tanaman durian. Teknik stek pada tanaman durian ini merupakan salah satu teknik yang sangat menguntungkan bagi kita para penghobi tanaman maupun petani, agar kita bisa mendapatkan durian dengan varietas unggulan tetapi mempunyai sifat ketahanan seperti durian lokal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita melakukan stek ataupun sambung pucuk pada entres atau ujung bagian pohon dahan durian unggulan, misalnya musangking ataupun bintan ataupun oci, kepada batang bawah durian lokal. Di mana durian lokal ini kan kita ketahui sifat perakarannya lebih baik, ketahanannya terhadap hama juga lebih baik dan lebih adaptif terhadap iklim di Indonesia. Sedangkan buahnya durian varietas unggulan misalnya musangking, oci, kane, montong dan lain sebagainya itu kan varietasnya mempunyai buah yang lebih bagus. Nah, dengan menggabungkan ujung batang atas durian unggulan dan batang bawah durian lokal, maka kita akan mendapatkan varietas durian unggulan yang mempunyai sifat ketahanan seperti durian lokal. Nah, saya pikir teknik ini harus para sahabat ketahui sebagai penghobi, apalagi sebagai petani, karena dengan kita bisa melakukan penyambungan sendiri, kita bisa membuat bibit varietas unggulan di rumah masing-masing. Ini juga bisa menjadi salah satu peluang bisnis jika ingin dijadikan usaha oleh para sahabat dimanapun berada. Saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah membuat bibit stek durian ini dimulai dengan kita menyediakan polybag. Polybagnya ini sebenarnya ukuran 10 atau 12 saja yang kecil ya, tapi saya kehabisan, saya punyanya yang agak besar. Nah, tapi intinya kita menggunakan polybag yang agak kecil seperti ini, misalnya ukuran 10. Kemudian kita kumpulkan biji durian lokal, bisa di pasar atau di tempat orang jual durian. Misalnya selesai dia makan kan bijinya tidak dipakai, itu daripada dibuang, kita ambil, kita kutip, kita ambil, kemudian kita isi media tanam pada polybag yang kita siapkan. Nah, media tanam ini kalau saran saya hanya tanah saja, tidak usah dicampur yang aneh-aneh, misalnya pupuk kandang atau yang lain-lain, karena pohon durian ini dia gampang tumbuh jamur. Kalau kita pakai media tanam, terutama media tanam dicampur dengan pupuk kandang dan media tanam yang lain, dia gampang berjamur. Karena itu kita pakai tanah saja yang gembur, yang sehat ya. Nah, kemudian kita lakukan pelubangan pada media tanam. Nah, media tanam ini sebaiknya dilakukan penyiraman dulu sebelum kita memasukkan bijinya. Cara memasukkan bijinya, bagian bawah yang harusnya nanti keluar tunas, ini dimasukkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian dia dikeluarkan sedikit ya, sekitar separuh dari bijinya dikeluarkan. Nah, setelah ini kita bisa lakukan penyiraman kalau belum disiram, tapi kalau sudah disiram kita langsung sungkup saja, sungkup seperti ini ya, disungkup. Kemudian nah, disungkup seperti ini. Ini adalah teknik penyungkupan untuk skala rumah. Jika kita memang penghobi hanya ingin melakukan perbanyakan stek 1 atau 2 batang atau kurang dari 10 lah. Tetapi kalau misalnya kita melakukan banyak, kita harusnya melakukan penyungkupan itu, misalnya kita siapkan lahan, kita pasang seperti penyangga dari bambu misalnya pada ujung belakang dan depan, kemudian kita pasang plastik UV seperti ini ya. Jadi intinya sama dan kita tutup rapat. Ini kalau kita melakukan teknik penyetekan untuk skala yang besar atau pertanian. Tapi kalau untuk rumah tangga cukup seperti ini saja. Nah, yang perlu diingat, selama kita menunggu dia bertunas seperti ini, kita tidak usah melakukan penyiraman ya, tidak usah melakukan penyiraman. Jadi tidak usah dipindah-pindah, dibuka-buka. Ini kalau kita sering buka-buka dan pindah-pindah justru akan membuat bibit steknya bisa mati. Nah, sekitar 3 atau 4 minggu, nah seperti ini misalnya, setelah 3 atau 4 minggu, dia akan bertunas. Nah, seperti ini bisa kita buka, lalu bisa kita lakukan
sambung pucuk atau sambung entres ya. Ini kita bisa lakukan. Nah, kita langsung praktek saja ya. Jadi perlakuannya tadi sampai menunggu seperti ini, dia cukup disungkup saja. Nah, penyiraman pun tidak terlalu perlu. Kalau memang kering sekali, kita bisa basahi bagian tanah di bagian bawahnya saja agar terasa lembab, agar lembab. Jadi sungkupnya tidak usah dibuka ya. Dan tidak perlu pemupukan biasanya. Kalaupun sangat diperlukan atau memang misalnya ada terindikasi terserang jamur, mungkin kita bisa memberikan fungisida, tetapi itu pun jarang ya. Nah, kita langsung praktek lakukan sambung pucuk ya. Jadi peralatan yang kita siapkan itu adalah bibit durian lokal yang sudah kita tumbuhkan. Ini usianya sekitar antara 3 sampai 4 minggu biasanya. Kemudian kita siapkan pisau silet ya. Pisau silet yang baru, dan selalu usahakan kita melakukan sterilisasi. Aduh, ini macet nih. Sebentar ya. Macet, saya mohon maaf. Kita siram aja agar steril. Ini alkohol ya, bisa juga dibakar sedikit sebentar dengan mancis agar pisaunya steril ya. Nah, ini kita sterilkan seperti ini. Kemudian kita siapkan entres atau pucuk durian yang unggul. Ini saya ada varietas durian Bintan ya. Durian Bintan ini salah satu produk durian unggulan dari Binjai dan Langkat. Para sahabat yang ingin punya bibitnya nanti bisa menghubungi kolom komentar, kita bisa kirim karena kita punya seperti paguyuban di Desa Seremban, Kota Madya Binjai. Di situ banyak petani durian yang memperbanyak varietas Bintan ini. Buahnya sangat enak sekali, tebal, berwarna kuning hampir seperti tembaga ya. Nah, caranya gampang saja. Ini kita siapkan entres, pisau, kemudian bibit tadi yang sudah kita sungkup selama 3 mingguan. Nah, kemudian kita siapkan juga tali dan nanti plastik untuk sungkup ya. Caranya gampang. Kita potong saja. Seperti ini kita potong. Setelah kita potong, kita belah di tengah ya. Kurang lebih sekitar 1 sentian ini dibelah, sudah saya belah di tengahnya. Kemudian entresnya ini, nah yang penting entres ini daunnya nggak boleh habis ya. Kalau daunnya gundul kemungkinan akan mati. Nah, ini kita buat seperti meruncing dia. Nah, seperti ini sahabat, mungkin bisa dilihat ya. Nah, kemudian ini kita masukkan saja ke lubang yang sudah kita buat. Seperti ini, kemudian kita ikat. Nah, seperti ini ya para sahabat, mungkin bisa dilihat. Kita menggunakan tali rafia yang agak tipis atau tali goni juga bisa. Nah, setelah ini kita lakukan penyungkupan lagi. Nah, boleh disiram ya, disiram, tapi ini tadi sudah kita siram ya. Setelah disiram, terus kita lakukan penyungkupan lagi seperti ini. Nah, sama ya, kalau kita membuatnya banyak, kita sungkup secara massal saja dengan cara membuat penyanggah bambu, kemudian dipasang plastik UV di atasnya. Tetapi kalau hanya seperti saya kan hanya 10 biji, 5 biji, karena kan saya hanya penghobi ya. Saya pun pucuknya ini minta dari tetangga yang sudah berbuah. Nah, seperti ini harus diletakkan di tempat yang teduh. Sekitar matahari mungkin hanya sekitar 20-30%. Jadi kalau di tempat seperti ini kita pasang paranet yang 2 lapis dia, jangan 1 lapis. Ini penting sekali karena kalau dia langsung terkena sinar matahari, dia bisa mati dan gosong. Nah, ini
saya punya bibit yang sudah 1 bulan. Seperti ini dia. Nah, ini 1 bulan, sudah kuat, sudah sehat, sudah muncul tunas baru ya. Nah, untuk seperti ini tinggal kita besarkan sekitar 1, 2, atau 3 bulan. Setelah itu kita bisa pindah ke polybag yang lebih besar dan ataupun ditanam ke lahan tanah yang sudah kita siapkan. Bagi para sahabat yang ingin tahu bagaimana cara menanam bibit durian agar cepat berbuah dan berbuah lebat, saya sudah menyiapkan 4 seri video cara sukses atau kunci sukses berkebun durian. Sahabat bisa lihat di link deskripsi, nanti saya sertakan. Sahabat harus nonton, apalagi kalau para sahabat yang memang serius ingin melakukan budidaya durian ini untuk skala bisnis. Jadi di situ akan dijelaskan bagaimana teknik dari awal pengolahan lahan, penanaman, perawatan, sampai pemasaran. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe bagi sahabat yang belum mengklik subscribe, dan share video ini agar manfaat yang ada pada video ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.